Shalom saudara, bagian keempat kesaksian saya tentang anak nomor 2 saya, namanya Ken. Di mana waktu itu saya hamil 4 bulan dan saya mengalami pendarahan hebat. Saya harus bed rest total, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa makan di tempat tidur, buang air di tempat tidur, semuanya saya lakukan di tempat tidur. Dan saat itu saya dikasih oleh dokter itu obat penahan kandungan supaya kuat, vitaminnya begitu banyak, saya minum saja. Dan saya tetap harus kuat semangat waktu itu untuk mempertahankan janin saya. Dan tiba waktunya saya harus pergi ke Surabaya untuk melahirkan, untuk menjaga keselamatannya. Dan dalam perjalanan, karena saya dari Sumba mesti transit ke Bali dan ke Surabaya itu mesti transit di Bali. Saya cancel lagi di Bali, aduh sengsaranya. Karena saya tidur itu mesti banyak bantal di kaki saya, harus angkat ya saudara ya. Karena kalau tidur lurus itu ketarik perut saya dan itu tidak nyaman sekali. Dan kalau balik kiri atau balik kanan ada saat-saat tertentu itu mesti pasti pendarahan. Dan besoknya saya boleh terbang ke Surabaya dan tiba saatnya saya harus melahirkan. Waktu itu saya melahirkan dan anak saya Ken ini dibilang kuning. Jadi dia tidak boleh pulang, harus disinar. Dokternya bilang pernah ada kejadian kayak begini, dipaksa pulang, anaknya ya meninggal. Jadi saya tinggalkan anak saya di rumah sakit selama 3 hari dia sendiri. Namun saya setiap hari juga berkunjung, pergi lihat dia. Tidak hanya sampai di situ saudara, baju-bajunya katanya dokter tidak boleh bau ini harus, dan semua pakaian bayinya harus dicuci ulang lagi. Tidak habis di situ lagi saudara, tiap hari dia harus ambil darah untuk mengecek ini kuningnya ini supaya dia dipastikan aman. Tiap hari sampai dia pulang pun harus ambil darah. Begitu luar biasa kejadian yang ajaib yang Tuhan buat ya saudara, izinkan. Tidak habis itu saya pulang dari habis melahirkan, saya diperhadapkan lagi dengan masalah yang suami saya buat, antara mau mati dan tidak. Pokoknya saudara, ya semua karena Tuhan saya ada sampai detik ini saudara. Dan berjalannya waktu Ken tumbuh dengan baik. Namun di saat umurnya 2 tahun 8 bulan, saya dengan suami melihat Ken ini belum bisa omong baik-baik ya. Bahasa Indonesianya belum bisa sama sekali. Kami ngambil keputusan untuk bawa dia ke psikiater. Kami terbang ke Surabaya. Kami bawa ke dokter. Dokternya bertanya, namanya siapa? Ken, saya bilang. Dan dia panggil Ken. Dia menjawab, menoleh ke dokternya. Jadi dia bilang ini bukan autis, ini cuma speak delay. Karena saya sudah dalam pikiran saya, dalam hati saya tuh anak ini, Tuhan, apakah dia autis? Karena saya sudah menangis sedih ya saudara ya. Namun dokternya kasih kami surat untuk bawa ke yayasan untuk diterapi dan diambil tes rambutnya. Waktu itu Ken itu terapi 1,5 bulan di suatu yayasan ya saudara, saya lupa juga namanya. Dan itu tempat ambil rambutnya itu namanya Mata Hati. Jadi saya tukar dolar dulu, bayar di bank. Dan setelah itu dibawa ke yayasan untuk diambil rambutnya 7 petak. Jadi kepalanya itu lubang-lubang bolong-bolong di belakang. Jadi saya gundulin 1 kali Ken. Dan hasilnya keluar setelah 1 bulan. Dan dokternya bilang ada kelebihan logam, besi dan lain-lain. Saya juga kurang mengerti. Jadi dia kasih obat selama 1 bulan untuk menetralkan kelebihan yang itu. Dan puji Tuhan, setelah beberapa bulan, 2-3 bulan Ken mulai bisa berbicara. Walaupun bahasanya ya orang Sumba bilang jatuh bangun ya, masih tabola balik yang tidak yang penting dia bisa omong. Bagi saya itu sudah luar biasa saudara. Tumbuhlah anak ini walaupun dia ada kekurangan, pernah dibully, sering dibully, teman-temannya, pernah juga dengan gurunya dibully. Namun satu keajaiban, ya SD, SMP dia tidak tidak berprestasi. Namun saat sama kokonya, saat rumah tangga kami dipulihkan, dia membuat keajaiban dan membanggakan saya. Dia boleh menjadi juara lomba mata pelajaran geografi sama kokonya Jason.
juara 1 se-Kabupaten Sumba Barat. Dan mereka mulai berprestasi anak saya setelah Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga kami. Puji nama Tuhan. Dan saat dia terima kelulusannya SMA, dia menjadi juara 2 umum di sekolahnya, jurusan IPS. Itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Dan sekarang dia sudah kuliah, sudah semester 2. Dia mengambil teknik otomotif di Ubaya sama kokonya. Dari anak ini adalah kesaksian yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Anak yang dianggap sepele, tidak pernah dianggap ya mungkin ya, bisa membanggakan saya dan menjadi kesaksian buat saya bahwa dia adalah mujizat terbesar dalam kehidupan saya. Anak yang dulunya tidak bisa omong, namun bisa berprestasi. Tuhan, itu semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Saudara, mungkin engkau punya juga anak seperti saya. Ibu-ibu di luar sana, bapak-bapak, jangan pernah tinggalkan mereka, tetap kuat, tetap dukung mereka, tetap sayangi mereka, karena mereka butuh kasih sayang kita. Mereka bukan anak-anak yang apa ya saudara, tapi mereka adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ada sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan mereka. Seperti saya, anak Ken saya yang yang dianggap remeh orang, namun bisa menunjukkan Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi kesaksian buat saya bagi banyak orang. Tetap percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam dorang, yang bisa kita banggakan, yang bisa kita saksikan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saya akan nyanyikan satu lagu saya. Tetap semangat mama-mama di luar sana. Anak-anak kita itu luar biasa yang Tuhan titipkan. Tidak ada yang jahat Tuhan berikan. Rancangannya yang terbaik, masa depan penuh harapan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku, tak akan menimpaku. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Sungguh hatiku melekat padamu. Tuhan mengenal namaku dan menjawab seruku, menyertaiku dan melindungiku. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Sungguh hatiku melekat padamu. Tuhan mengenal namaku dan menjawab seruku, menyertaiku dan melindungiku. Menyertaiku dan melindungiku. Rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan dalam kehidupan kita, tetapi hari depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Apapun pencobaan-pencobaan yang kau alami, tidak akan pernah melampaui kekuatan engkau. Sebab kau punya Tuhan yang setia, yang akan berikan kau jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus berkati.